Alhamdulillah kita sudah bertadarus Al-Quran. Marilah kita lanjutkan dengan bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul qawnaini wa thaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab Kifayatul Atqiya, masih halaman 15. Masih halaman 15. Yang tengah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dari bawah. Baris ke-14 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama berkata, taubatul kazzabin, taubatul kazzabina, taubatnya orang-orang pembohong, taubatnya para pembohong, yaitu ala atsrofi alsinatihim, hanya atas ujung lisan-lisan mereka, atas lisan-lisan, ujung lisan-lisan mereka saja. Jadi taubatnya pembohong itu hanya di lisan saja. Jadi kalau kita bertaubat kepada Allah tetapi hanya di lisan, maka ulama mengecap itu adalah taubatul kazzabin, taubatnya para pembohong. Nauzubillah min dzalik. Yakni yang dimaksudkan dengan ala atsrofi alsinatihim adalah qaulu astaghfirullah, ucapan astaghfirullah. Jadi dia berbuat dosa, lalu dia ucapkan astaghfirullah, 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 lalu dosa lagi, astaghfirullah lagi, astaghfirullah lagi. Nah, sebagian ulama mengatakan itu adalah taubatnya para pembohong. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita jangan sampai dicap sebagai bertobat, taubatnya pembohong, yaitu hanya di lisan saja, tetapi hatinya tidak menyesal, lalu perbuatan dosanya tetap dijalankan. Berarti kita astagfirullahalazim, benar-benar mohon ampun kepada Allah, lalu berusaha sekuat tenaga tidak melakukan perbuatan dosa itu. Wal maknanya adalah
makna syair yang di atas adalah utlub, tuntutlah, ayyuhal mukallafu, wahai orang mukallaf. Tuntutlah wahai orang mukallaf. Orang mukallaf itu adalah orang yang sudah terkena beban hukum, itu namanya mukallaf. Batasan mukallaf adalah baligh. Jadi orang yang sudah baligh itu berarti mukallaf, yaitu terkena beban hukum. Itu makna mukallaf. Utlub ayyuhal mukallafu, tuntutlah wahai orang mukallaf. Tuntut apa? Mataban, tempatnya bertobat. Tuntutlah tempat bertobat, taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguhlah mendapatkan taubat yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Pertama, hala kaunika, dengan keadaan adanya kamu, dengan keadaan adanya kamu, mutalabbisan, melakukan. Mutalabbisan itu arti sebenarnya memakai, kayak memakai baju, memakai. Jadi maksudnya adalah berbuat, melaksanakan bin nadamati, dengan penyesalan. Jadi tuntutlah, berusahalah semaksimal mungkin taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah pertama adalah halakaunika mutalabbisan bin nadamati, keadaan adanya kamu melaksanakan penyesalan. Nah, kauni itu adalah masdarnya kana yakunu, lalu masdarnya kaun. Nah, karena kana yakunu itu kaun itu tasrifannya kana, berarti dia beramal seperti kana. Nah, adanya kamu, nah kamu itu isimnya kaun. Jadi mudhof ilaih sekaligus isimnya kaun. Lalu khobarnya kaun adalah mutalabbisan. Jadi kenapa mutalabbisan nasab? Karena khobarnya kaun, yaitu setasrif dengan kana yakunu. Jadi pertama, keadaan diri kita harus menyesal. Yang dimaksud menyesal adalah yaitu at-tahassuru, merasa rugi, wat-tahazzunu, dan merasa sedih. Merasa rugi dan merasa sedih, itu namanya menyesal. Kalau nggak merasa rugi, nggak sedih, berarti bukan menyesal. Menyesal bohong-bohongan. Jadi menyesal itu adalah merasa rugi dan merasa sedih. Dia rugi telah berbuat dosa, dia sedih berbuat dosa, maka dia adalah menyesal, merasa rugi dan merasa sedih. Terhadap apa? Alama, atas apa-apa. Nanti ada bayannya. Alama, atas apa-apa. Fataka, yang telah dia tinggalkan. Yang telah dia tinggalkan, minal umri, berupa umur. Atas umur yang telah dia tinggalkan, yang telah dia lewatkan. Jadi merasa rugi, merasa sedih terhadap umur yang telah dia lewatkan. Fil mukhalafati, di dalam pelanggaran kepada Allah, di dalam pelanggaran kepada Allah. Jadi dia merasa rugi, merasa sedih, itu yang disebut dengan menyesal. Merasa rugi dan merasa sedih terhadap umur yang telah dia gunakan untuk pelanggaran kepada Allah. Na'udzubillah min zalik. Itu maknanya menyesal. Itu tadi yang pertama. Yang kedua, wahala kaunika,
Nah, atofnya ke wahala yang tadi. Wahala kaunika, dan dengan keadaan adanya dirimu, adanya kamu, muklian, memutus, muklian, memotong, aniz zambi, dari dosa, meninggalkan dosa yang telah dilakukan, fil hali, ketika itu juga, saat itu juga. Jadi langkah yang kedua setelah menyesal, meninggalkan dosa yang telah dilakukannya. In kunta, jika kamu, mutalabbisan bihi, orang yang melakukan dosa, mutalabbisan bihi, memakai dosa atau berselimut dosa. Jadi jika kamu berselimut dosa, memakai dosa atau melakukan dosa, itu makna mutalabbisan, maka tinggalkan dosa tersebut. Jadi tinggalkan dosa tersebut. Mutalabbisan bihi, jika kamu melakukan dosa. Au aziman, atau berniat, atau kamu berniat, ala aziman alal uda, untuk kembali ilaihi, kepada dosa. Jadi dia berbuat dosa atau niat kembali kepada dosa. Dengan cara apa? Biantat rukahu, dengan meninggalkan dosa tersebut. Jadi dia berbuat dosa atau ingin kembali kepada dosa, tinggalkan dosa tersebut dengan cara meninggalkan dosa tersebut. Watakumu, dan melaksanakan, fil hali, saat itu juga, fil hali, saat itu juga, ala ahsanil halati, kepada sebagus-bagusnya keadaan. Jadi kepada sebagus-bagusnya keadaan. Maksudnya diganti itu semua dengan taat pada Allah. Ya, tadi bermaksiat, maksiatnya ditinggal, lalu baguskan keadaannya dengan taat pada Allah. Perintah Allah tunaikan, larangan Allah tinggalkan. Itu yang dimaksud dengan ahsanil halat. Dia baguskan keadaan dirinya setelah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang kedua. Selanjutnya, wahala kaunika, dan dengan keadaan adanya dirimu, mutalabbisan, melaksanakan, bi azmi tarkiz zambi, bertekad meninggalkan dosa, fima yastakbilu, di dalam perkara yang akan datang. Maksudnya perkara adalah minaz zamani, berupa waktu, pada waktu yang akan datang. Jadi dia bertekad dengan kuat pada masa yang akan datang tidak melakukannya lagi. Nah, itu namanya bertaubat yang sebenarnya. Jadi bertaubat yang sebenarnya adalah istighfar, menyesal dengan istighfar, kemudian meninggalkan dosa, lalu bertekad tidak melakukan dosa seterusnya, ila akhiri umrika, sampai akhir umurmu, sampai umurnya berakhir. Jadi sampai meninggal dunia, dosa itu dia tinggalkan. Lalu kalau ini sudah dilakukan, namanya manusia, bisa berbuat salah lagi. Tapi salahnya kadang-kadang salahnya jaraknya jauh, lalu istighfar. Nah, maka itu termasuk taubat yang sebenarnya. Karena yang lurus dari taubat sampai akhir hayat lalu nggak dosa sama sekali, itu sulit terjadi. Meskipun bisa, kata Imam Ghazali bisa, tetapi itu sulit terjadi. Maka yang kita lakukan adalah berusaha setelah terjebur dosa, ya nanti taubat lagi. Tapi kalau rutin istighfar, dosa, istighfar, dosa, istighfar, dosa, itu namanya
al-mustahzi'u, orang yang mengejek Rabbahu, Tuhannya. Nah, jangan sampai kita orang yang mengejek Tuhannya, atau di kitab ini dijelaskan taubatul kazzabin, taubatnya para pendusta. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita bertekad untuk tidak melakukannya lagi selama-lamanya, selama-lama-lamanya ya. Selanjutnya, ila akhiri umrika azman jaziman, azman jaziman, dengan tekad yang kuat. Jadi tadi ada kalimat ya bi azmi. Nah, bi azmi itu dianggap dianggap fiil, lalu azman jaziman masdar, lalu masdarnya berarti ini maf'ul mutlaknya. Azman jaziman, dengan tekad yang kuat. Jadi tekadnya kuat untuk meninggalkan dosa selama-lamanya sampai akhir hayat. Selanjutnya yang keempat, wahala kaunika, atofnya ke wahala kaunika. Ini redaksinya disamakan, wahala kaunika oleh musannif. Wahala kaunika, dan keadaan adanya kamu, mutalabbisan, melaksanakan, bibaro'atiz zimmati, dengan pembebasan tanggungan, min kulli hakil adamiyyi, dari setiap hak anak Adam, dari setiap hak manusia, membebaskan tanggungan. Artinya kalau dia punya utang, mau taubat dari nggak bayar utang, utangnya dibayar-bayarin sampai dia nggak benar-benar nggak punya utang. Kalau dia pernah menipu orang, dia minta maaf, uang hasil tipuannya dia kembalikan kepada orang. Kalau dia pernah mencuri, maka dia kembalikan hasil curiannya kepada orang yang dicuri. Kalau orangnya nggak ketemu, sebetulnya pembahasannya nanti. Untuk sementara itu dulu. Nanti akan dijelaskan langkah-langkah berikutnya. Pokoknya hak itu ditunaikan. Ya, kalau nggak ketemu karena sudah ada pertanyaan, cari ahli warisnya. Cari ahli warisnya sudah nggak ada, lalu ini langkah terakhirnya, langkah mentoknya, bersedekah kepada fakir miskin senilai uang itu, lalu diniatkan ini pahalanya buat orang yang pernah saya tipu, si fulan yang pernah saya tipu. Mudah-mudahan dia mau memaafkan di akhirat nanti. Nah, begitu kurang lebih. Jadi diupayakan ketemu orangnya. Jadi upayanya itu harus maksimal. Ada saya cerita sedikit. Ada seorang ulama bernama Abdullah bin Adham. Suatu ketika Abdullah bin Adham ini membeli kurma di suatu pasar. Ketika dia membeli kurma di suatu pasar, dia melihat ada 2 kurma jatuh. Lalu oleh Abdullah bin Adham diambil 2 kurma itu, ditaruh di kantong belanjaannya. Padahal 2 kurma itu milik penjual. Milik penjualnya itu, oh berarti dia minta tambahan. Agak sedikit tidak suka. Nah, dia nggak tahu tuh 2 kurma jatuh, dinimbang, nyangkanya jatuh. Lalu diambil 2 kurma itu. Kemudian dibawa kurma tersebut, lalu jadi ada 2 kurma yang bukan miliknya, dan dia nggak tahu, nyangkanya kurma dia. Nah, itu nggak tahu, begitu nggak tahu. Akhirnya suatu ketika Abdullah bin Adham ini berada di peristiwanya sudah lama. Suatu ketika Abdullah bin Adham ini berada di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa zaman Abdullah bin Adham belum dijajah Israel. Jadi kita tidak membahas Israel.
belum dikuasai Israel. Jadi suatu ketika Abdullah bin Adham ini berada di Masjidil Aqsa. Kemudian Masjidil Aqsa pada waktu itu setiap malam itu digembok, dikunci, lalu orang-orang disuruh pada keluar kalau sudah malam sekitar ba'da Isya. Karena pada saat itu Masjidil Aqsa adalah tempat iktikafnya para malaikat. Jadi tempat iktikafnya para malaikat, lalu Masjidil Aqsa itu tiap malam adalah tempat iktikafnya para malaikat, lalu manusia setelah Isya itu dikeluar semua. Entah mengapa Abdullah bin Adham itu tidak disuruh keluar. Ini takdir Allah. Mungkin petugasnya nggak melihat, mungkin petugasnya tidak melihat. Suatu ketika Abdullah bin Adham itu ibadah. Dia dengar percakapan malaikat. Dua malaikat bercakap-cakap. Oh, ini ya hamba Allah yang soleh, yang dikenal di langit. Iya benar, dia adalah Abdullah bin Adham, kata satu malaikat, saling bercakap-cakap. Tapi sekarang dia tidak lagi doanya diijabah oleh Allah. Itu Abdullah bin Adham lagi ibadah, dengar percakapan malaikat itu. Kemudian malaikat satunya lagi nanya, kenapa? Karena ada makanan yang subhat masuk ke perutnya. Itu bukan haram, itu subhat. Makanan yang subhat masuk ke perutnya. Lalu mengapa itu bisa terjadi? Lalu malaikat itu menjelaskan. Malaikat menjelaskan, sebenarnya itu takdir Allah ngasih tahu ke Abdullah bin Adham. Dia juga udah orang luar biasa, bisa mendengar percakapan malaikat tuh udah orang luar biasa. Nah, tapi percakapan malaikat itu berkata, ini Abdullah bin Adham yang doanya sudah tidak lagi didengar oleh Allah karena ada makanan yang subhat masuk ke dalam perutnya, yaitu 2 butir kurma. Lalu 2 butir kurma. Kemudian begitulah ringkas cerita. Lalu ringkas cerita yaitu sholat subuh, Masjidil Aqsa dibuka kembali. Kemudian jamaah pada masuk, selesai sholat subuh. Abdullah bin Adham itu pikirannya hanya satu, yaitu mengembalikan 2 kurma atau minta ridho kepada pemiliknya. Jadi dia melakukan perjalanan yang jauh. Jadi itu jaraknya udah jauh dan udah lama dan berlangsung lama. Ya mungkin sekitar 1 tahunan. Jadi sudah cukup lama. Jadi dia cari penjual yang dulu pernah membeli kurma, akhirnya melakukan perjalanan yang jauh. Ya kalau wilayah sana berarti melewati gurun pasir, hanya untuk mengembalikan 2 butir kurma. Sampailah ke pasar itu, ketemulah penjual kurma yang ternyata bukan orang itu. Ternyata itu adalah anaknya. Lalu dia jelaskan, mau diganti nggak? Saya dulu begini-begini. Oh, itu sudah saya maafkan, tidak usah diganti. Tapi itu jatah saya yang nggak diganti. Itu kan ahli warisnya. Bapak saya punya 2 orang anak. Nah, anak yang satu nggak tahu ikhlas apa tidak. Akhirnya dia mencari anak yang satu lagi. Jauh lagi perjalanannya. Ringkas cerita, dia ketemu anak yang satu lagi dan dia mengikhlaskan juga. Nah, baru setelah itu doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ringkas cerita, dia suatu saat terjebak lagi ke Masjidil Aqsa dan ada percakapan malaikat yang serupa, yang mirip-mirip, yaitu, oh ini Abdullah bin Adham, iya, sekarang doanya sudah diijabah lagi oleh Allah karena dia sudah mengembalikan 2 butir kurma tersebut. Nah, itu luar biasa. Ada seorang ulama yang melakukan perjalanan jauh hanya untuk mengembalikan 2 butir kurma yang kalau kita itu halal, kan nggak tahu, tapi menurut itu subhat. Jadi itu subhat karena nah, ketika dia tahu bukan miliknya, itu jadi subhat, lalu dia cari sampai ketemu. Nah, akhirnya Abdullah bin Adham itu
doanya menurut percakapan malaikat itu doanya didengar lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru tenang hatinya. Kita bisa bayangkan kondisi ulama dengan kondisi negeri ini, pemimpin negeri ini yang luar biasa. Kita lanjutkan. Jadi syarat taubat yang ketiga adalah meminta maaf atau mengembalikan dan memohon maaf kalau itu bersangkutan dengan kezoliman yang pernah dilakukan. Kezoliman yang pernah dilakukan. Ya, saya ulang, min kulli haqqil adamiyyi, dari setiap hak manusia. Kamalin, itu kafnya huruf jar. Kamalin seperti harta. Jadi kamalin seperti harta. Waqudin, dan harga diri. Jadi ada orang yang harga dirinya dijatuhkan. Dia hartanya nggak berkurang, tetapi harga dirinya jatuh, lalu kita harus mohon maaf, dan itu nggak ada yang diganti, tetapi kita wajib mohon maaf. Begitu juga harta, kalau harta kita ganti dan mohon maaf. Ai iza ta'allaqa, jika berkaitan bitaibi, dengan orang yang bertaubat itu, hakul adamiyyi, haknya anak Adam, haknya manusia, usturito, maka disyaratkan, taubatuhu, taubatnya itu usturito, maka disyaratkan taubatnya itu, yaitu dengan cara mengembalikan yang telah kita curi, yang kita telah rampas haknya, atau yang telah kita zolimi, kita kembalikan dan mohon maaf. Ya, syarat yang keempat ini kalau berkaitan dengan manusia. Jadi kepada manusia itu lebih rumit daripada kepada Allah. Wazalika, yang demikian itu, 5 karena hadis, 5 karena keterangan, rawa Muslimun, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang Imam Muslim meriwayatkannya, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwa Nabi qala, bersabda, Nabi bersabda, man kana li akhihi indahu mazlamatun, jika seseorang pernah berbuat zolim kepada saudaranya, fi ardin, di dalam harga diri, au malin, atau harta, fal yastahillahu, maka mintalah halal, al yauma, hari itu juga. Jadi mintalah halal hari itu juga, jangan ditunda-tunda. Qabla, sebelum, alla yakuna dinarun, tidak ada lagi dinar, wala dirhamun, dan tidak ada lagi dirham. Jadi sebelum datang hari, pada saat itu dinar dan dirham tidak berguna. Pada saat itu uang tidak lagi berguna. Jadi uang tidak lagi berguna, maka pada saat itu adalah tidak berguna lagi selain amal soleh. Maka pada saat itu adalah manusia mempertanggungjawabkan amal-amalnya. Maka kita mengembalikan, minta halal kepada yang bersangkutan, yang kita zolimi, jika kita berbuat zolim kepada orang lain. Fa in kana lahu amalun, jika dia memiliki amal soleh, yukhadhu minhu, maka diambil amal soleh itu darinya, biqadri mazlamatihi, seukuran kezolimannya. Jadi orang yang berbuat zolim itu punya amal soleh, amal solehnya diambil, diberikan kepada orang yang dizolimi tersebut, berarti rugi amal soleh. Wa illa, dan jika tidak punya amal soleh, ukhiza, maka diambil, min sayyiati sahibihi, dari keburukan, dari dosa-dosa orang yang dizolimi itu, fahum mila alaihi, lalu ditanggungkan kepada orang yang zolim tersebut.
Misalkan dia nggak punya amal soleh sama sekali, maka dosa orang yang dizolim itu diberikan kepada yang berbuat zolim. Maka itulah orang yang sangat rugi pada hari kiamat nanti. Nauzubillah min dzalik. Nah, itulah kurang lebih yang berkaitan dengan taubat, nanti juga akan dirinci oleh pengarang kitab ini tentang tata cara satu persatu, itu akan dibahas lebih rinci lagi. Demikian pembahasan kitab Kifayatul Atqiyah kali ini. Marilah kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.